menyampaikan firman Tuhan tentang mesbah keluarga. Tadi pagi saya menyampaikan tentang mesbah doa. Mesbah keluarga. Wah, enggak cocok dong, saya masih single ya, saya masih anak muda. Enggak apa-apa. Ya nanti kalau engkau punya papa mama di dalam Tuhan, ajak nanti mesbah keluarga ya, supaya engkau tahu kebenaran tentang mesbah keluarga. Dan ini juga berguna untukmu anak muda. Nanti kalau sudah punya rumah tangga, ya bangunlah mesbah keluarga sejak dini. Karena mesbah keluarga itu luar biasa. Buka ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai 20. Sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Belum ya? Ada kok ya. Oke, saya akan baca. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, apapun Bapak Ibu Saudara, bukan 1-2 permohonan, apapun juga. Kalau dua orang sepakat katanya daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Luar biasa. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Siapa 2 orang yang bisa sepakat? 2 orang yang bisa sepakat itu sepakat bicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Itu adalah suami istri. Tubuh lewat hubungan suami istri. Jiwa lewat apa? Lewat komunikasi suami istri. Lalu tubuh, jiwa, roh lewat apa? Lewat mesbah keluarga. Bapak Ibu Saudara, 2 orang sepakat minta apa aja. Bukan cuma 1 Bapak Ibu Saudara, bukan 2, bukan 10. Apa aja kata Tuhan, permintaanmu itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow, sangat powerful Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan lagi bilang begini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul siapa? Suami, istri, anak-anak Bapak Ibu Saudara. Suami, istri, dan anak-anak ketika berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Bapak Ibu Saudara, ternyata mesbah keluarga itu bisa menghadirkan Tuhan atas keluarga kita. Dan kalau Tuhan itu hadir Bapak Ibu Saudara, nah ini yang luar biasa. Kalau Tuhan hadir pasti sesuatu yang luar biasa itu pasti terjadi. Apa aja nanti kita akan pelajari. Tapi saya mau bilang ini dulu, Bapak Ibu Saudara, mesbah keluarga itu penting. 2 orang sepakat katanya, minta apa saja. Apa saja. Apa permintaanmu hari ini? Sembuh dari sakit penyakit. Apa permintaanmu hari ini? Minta Tuhan tolong. Mungkin hari ini ekonomi Anda sedang mengalami kesulitan. Apalagi mungkin gak ada yang gak bisa Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Semuanya dikabulkan kata Tuhan. Semua permohonanmu dikabulkan sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang mengerjakannya dalam diri kita. Ketika apa? Ketika mesbah keluarga itu dibangun. Ketika mesbah keluarga itu ada. Dan bukan cuma itu. Ketika mesbah keluarga dibangun dan dilakukan, Yesus hadir di sana. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi kalau Yesus ada di tengah-tengah mereka? Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara ya. Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Perikopnya judulnya perkawinan di Kana. Ini tidak asing kisah ini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebab yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kisah perkawinan di Kana. Pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, kalau mengadakan perkawinan, anggur itu sangat penting. Nah, kalau sampai anggur itu habis, maka keluarga itu akan jadi buah bibir, Bapak Ibu Saudara. Ya samalah kalau kita ini ngadain ceven gitu, Bapak Ibu Saudara, lalu makanannya kurang gitu kan. Nah, itu kan jadi omongan. Wah, itu loh, barusan merit anaknya ini, tapi loh makanannya kurang. Jadi omongan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sama pada waktu itu anggur itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah masalah terjadi hari itu. Yaitu apa? Anggurnya habis. Nah, di situ ada Ibu Yesus. Nah, menurut tafsiran nih Bapak Ibu Saudara, yang lagi menikah itu masih ada bau saudara kayaknya sama Ibu Yesus. Lo kok bisa tahu? Lah ya, mana ada kalau dia tamu undangan biasa sampai ke dapurnya, Bapak Ibu Saudara. Dia kan sampai ke dapurnya, sampai tahu ternyata anggurnya udah gak ada gitu ya. Berarti masih ada bau-bau saudara ini. Nah, ketika dia lihat ada masalah ini, bahwa anggurnya habis, Bapak Ibu Saudara, wah ini bahaya. Ini nanti jadi buah bibir, jadi omongan orang ini gitu ya. Masih bau saudara mungkin ya. Lalu apa yang terjadi? Dia ingat ada Yesus juga hadir. Bapak Ibu Saudara, lihat, kalau Yesus hadir, sesuatu yang besar terjadi. Halo, katakan amin. Yesus hadir, lalu Ibu Yesus ini pergi kepada Yesus, bilang gini, Yesus gitu ya, ini loh anggurnya habis. Maksudnya gini, lakukanlah sesuatu. Yesus bilang apa? Hei ibu, apa engkau mau apa dariku? Waktuku belum tiba. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu melakukan pekerjaannya umur 30 tahun, 3,5 tahun. Dari umur 33,5 tahun, dia melakukan pekerjaannya. Dari umur 0 sampai 30 dia belum melakukan apa-apa. Lihat ya, kalau orang mau dipakai Tuhan itu selalu dipersiapkan dulu. Jadi dia itu belum waktunya. Makanya Tuhan itu bilang, loh ini belum waktuku melakukan sesuatu. Hai ibu, the power of emak-emak itu beda, Bapak Ibu Saudara ya. Ini diajak guyon kok kayaknya. Halo, ada orang di sini ya. Waktuku belum tiba. Tapi apa yang dikatakan Ibu Yesus? Dia bilang sama pelayan-pelayan begini, nanti ya, apapun yang dibilang sama Yesus ikutin. Ya ini saya cuman bercanda aja. Kan Yesus ini tinggal sama Ibu Yesus ya. Mungkin pada waktu itu lagi masak, Maria lagi masak, kecapnya habis. Dipanggil Yesus, tiba-tiba langsung kecapnya terisi lagi. Mungkin Yesus, mujizat terjadi. Diajak guyon sekali lagi enggak ini ya Bapak Ibu Saudara. Halo, ada orang enggak di sini? Ya, nambahin nervous lo Anda ini kalau enggak ketawa. Loh, langsung mujizat terus. Pokoknya ya, nanti Tuhan bilang apa, Yesus bilang apa, ikutin aja. Maria udah banyak pengalaman sama Yesus. Lalu suruh buyung-buyungnya itu dikasih air penuh. Lalu suruh kasih ke pemimpin pesta, suruh minum. Oh, anggur yang terbaik ini. Air dirubah jadi anggur. Dan anggurnya enggak main-main. Firman Tuhan coba dikatakan, kalau biasanya orang ngadain pesta, ini memang adatnya, anggur yang terbaik dikeluarin dulu, anggur yang baik. Nanti kalau mereka sudah agak-agak mabuk, minum air aja udah rasa anggur. Jadi anggur yang terbaik dikeluarin dulu, nanti yang paling terakhir itu anggur yang kurang baik, Bapak Ibu Saudara.
Tapi pemimpin pesta bilang, tapi engkau ngomong kepada mempelai laki-laki, kamu di pestamu ini menyediakan sampai sekarang, sampai yang paling sudah mau terakhir. Ya kan udah habis kan yang dia punya. Masih malah anggur yang terbaik yang keluar. Wow, kita belajar apa dari sini? Lihat, kalau Yesus itu hadir, siapa yang bisa menghadirkan Yesus? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. 2 orang sepakat minta apa saja, aku akan memberikannya. Aku hadir di sana. Dan apa yang terjadi kalau Yesus hadir? Yang pertama, persoalan akan diatasi, akan teratasi. Kalau Yesus hadir, Anda bayangkan, kalau Anda bangun mesbah keluarga, dalam keluarga Anda, persoalan apapun dalam rumah tanggamu akan bisa diatasi oleh Tuhan. Hari itu ada persoalan, Bapak Ibu Saudara, dan ini bukan persoalan yang biasa. Ini persoalan yang sangat-sangat kritis. Ini persoalan yang penting dan genting. Kalau seandainya itu anggur habis, apa kata orang di luar sana? Ini bukan masalah biasa, ini masalah besar, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Yesus itu hadir, persoalan mau sebesar apapun juga, Tuhan menyelesaikannya. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Tuhan menyelesaikannya, Bapak Ibu Saudara. Halo, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, keluarga, mesbah keluarga itu sangat penting sama Tuhan. Karena di tempat itulah Tuhan akan mengatasi setiap persoalan yang ada. Ketika itu Bapak Ibu Saudara ada persoalan anggur habis, Tuhan lakukan mujizat, air jadi anggur. Apa persoalan dalam hidup Anda, dalam rumah tanggamu? Bapak Ibu Saudara, bangunlah mesbah keluarga. Karena tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Allah kita untuk Dia sanggup mengatasinya. Semua masalah dalam hidup kita itu kecil di mata Allah. Katakan amin. Katakan amin. Sesederhana itu. Sesederhana ketika engkau bangun mesbah, engkau minta apa saja kepada Bapamu, Dia akan mengabulkannya. Sesederhana itu ajak anak-anak. Bapak Ibu Saudara, saya juga punya mesbah yang mungkin kita waktunya itu nggak selalu kadang bisa kumpul sama-sama gitu ya. Tapi kebanyakan biasanya di meja makan sih. Ketika di meja makan nggak ambil waktu banyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika di meja makan kita mungkin doa gitu ya. Atau kadang ya pokoknya waktunya itu nggak selalu pas gitu ya, Bapak Ibu Saudara, maksudnya konsisten gitu. Tapi saya tahu ketika kita membangun itu dari hal-hal yang sederhana, akhir tahun, tanggal 31 gitu ya, Desember, kita kumpul, anak saya juga kumpul semua. Ya anak saya maksudnya tidak kemana-mana, Bapak Ibu Saudara, maksudnya kita ambil mesbah hari itu sengaja. Mungkin tidak malam-malam amat, tapi kita doa. Anak-anak doain kita berdua, ya doain saya, doain papanya, lalu saya doain anak-anak, doain suami saya, lalu suami saya doain anak-anak, tumpang tangan kepada saya. Wow, indah Bapak Ibu Saudara. Dan bukan berarti pendeta gak punya persoalan, ada juga. Tapi saya selalu tahu bahwa persoalan apapun Tuhan sanggup mengatasinya. Karena ini loh perkawinan di Kana, ini loh contohnya. Contohnya persoalan yang begitu besar, begitu penting, tapi Tuhan turun tangan dan campur tangan. Yang kedua, mesbah keluarga itu artinya apa? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Oke, saya ketinggalan. Sebelum sampai di poin yang kedua, kehadiran Tuhan itu mengatasi persoalan yang ada. Contohnya lagi itu adalah Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus mati, Tuhan sengaja tunggu 4 hari baru sampai di tempatnya Lazarus. Kenapa? Karena pada zaman dulu itu Bapak Ibu Saudara, kalau orang mati rohnya itu masih di sebelahnya. Hari pertama sampai ketiga tuh rohnya itu masih di sebelahnya. Jadi kalau seandainya Yesus datang tidak di hari yang keempat, di hari yang pertama atau kedua atau ketiga, ketika Lazarus bangkit, buat orang-orang itu biasa.
Kenapa? Karena rohnya masih di sebelahnya. Tapi kalau di hari yang keempat, menurut adat istiadat mereka itu percaya begini, kalau ada orang mati dan kalau ada orang yang bisa membangkitkan orang mati lebih dari hari yang ketiga, yaitu di hari yang keempat, maka dia adalah Mesias. Karena itu Yesus sengaja tinggal beberapa hari supaya dia sampai ke tempat Lazarus di hari yang keempat. Dan ketika dia datang ke sana, Bapak Ibu Saudara lihat, ketika Yesus hadir, Lazarus keluarlah. Batu itu terguling dan Lazarus keluar. Dan apa yang terjadi? Karena mujizat Lazarus dibangkitkan, ada banyak orang Israel bertobat dan mengaku Yesus adalah Mesias. Kebangunan rohani terjadi. Bapak Ibu Saudara, Yesus hadir, maka persoalan apapun, bahkan kematian, itu pun bisa diatasi sama Tuhan. Yang kedua, apa itu mesbah keluarga? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, coba dilihat di ayat yang ke-8, ayat 7 dulu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Air itu berubah menjadi anggur. Yang kedua, ketika Yesus hadir dalam keluarga melalui mesbah keluarga, maka yang kedua, mujizat akan terjadi. Dia akan mengubah air menjadi anggur. Ada mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, apa yang diperlukan dalam keluarga Anda hari ini? Mujizat apa yang diperlukan? Kalau Yesus hadir atas keluarga kita, ada mujizat. Air itu akan jadi anggur, Bapak Ibu Saudara. Ada mujizat terjadi. Ada seorang suami istri. Suami istri ini, Bapak Ibu Saudara, istrinya ini takut akan Tuhan dari semenjak kecil. Jadi zaman sekarang ini kan baptisan Roh Kudus tercurah dengan begitu luar biasa. Jadi orang menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa roh itu banyak, bahkan anak-anak. Pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, zaman itu baptisan Roh Kudus itu jarang. Dan cuman orang-orang tertentu yang menerimanya. Tapi ibu ini dari SD sudah terima baptisan Roh Kudus. Berarti Anda bisa bayangkan seberapa cintanya dia sama Tuhan. Ya, saya tahu juga. Ibu ini cinta sama Tuhan. Lalu ibu ini, singkat cerita, ibu ini menikah, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia tuh cuman punya pergumulan satu, yaitu dia ingin suaminya ini bertobat sungguh-sungguh. Suaminya tidak ke gereja, suaminya tidak bertobat, kira-kira begitu, tapi Kristen juga gitu ya, tapi tidak pernah ke gereja dan belum bertobat. Jadi ibu ini itu aja yang jadi bebannya, kerinduannya, ingin lihat suaminya itu bertobat, Bapak Ibu Saudara. Suaminya itu bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia ini bangun orang pagi. Jadi jam 8, jam 9 udah tidur. Kenapa? Karena bangunnya itu pagi, 3:30 sudah bangun. Dan kalau ibu ini bangun, dia akan bangun mesbah dulu. Dia tidak akan kerja. Ibu ini pekerja keras, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia buka tokonya sangat diberkati, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia selalu setiap bangun pagi, dia selalu bangun mesbah, saat teduh, baca Alkitab dan segala macam. Sampai suatu ketika, sesuatu yang luar biasa terjadi. Suaminya ikut ke gereja. Bukan cuma ikut ke gereja, suaminya ini kayak ngalami sesuatu sama Tuhan. Yang saya bilang mungkin itu kayak cinta mula-mula. Jadi suaminya ini ketangkep sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia itu cinta mula-mula. Ibadahnya jam 7 pagi, jam 6 sudah siap. Orang kalau enggak cinta itu enggak mungkin. Ya, kalau cuma asal-asal ikut gereja aja, nanti kalau bisa jam 7:05 baru keluar dari rumah. Gitu ya. Kalau bisa pas khotbahnya aja baru nyampe gitu ya. Macam-macam kan gitu ya. Nah, kalau ada yang di sini saya enggak lagi menyindir loh, menabrak Bapak Saudara ya. Enggak. Tapi ini orang lagi ngalami cinta mula-mula, jatuh cinta sama Tuhan, ketangkep nih sama Tuhan. Jam 6 udah siap, istrinya udah, ayo nih, mau ke gereja. Istrinya heran, loh, kok dia ini lebih rajin sama dia? Heran, senang ke gereja, senang
kontak-kontak sama gembalanya gitu Bapak Ibu Saudara. Sampai suatu ketika Bapak Ibu Saudara, suaminya bilang gini, nih jangan bilang nih lah ya, pokoknya bilang gini, saya mau ngomong, tapi kamu jangan marah ya, dan saya tolong dimaafkan. Nah biasa kalau gitu perempuan ya apa? Cerita dulu, baru setelah itu dimaafkan atau marah atau enggak, ya kan? Dia bilang gitu juga. Tapi please, aku nih enggak mungkin melakukan ini kalau enggak karena Tuhan. Tapi aku setiap ke Tuhan, aku tuh selalu ada perasaan ini. Dan kayaknya aku harus ngomong sama kamu. Tapi kamu janji ya, jangan marah sama aku. Ini aku dulu. Aku gak pernah lakuin lagi. Dulu dia bilang gitu. Akhirnya ceritalah. Apa yang diceritakan? Dia bilang gini, sorry ya, kalau dulu aku marah sama kamu, aku selalu ke perempuan nakal. Waduh, Bapak Ibu Saudara, serohani apapun, kalau dengar kayak gitu, bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Dia seperti disambar petir di siang hari. Dia bilang, kok bisa kamu kayak gitu? Tapi itu dulu. Dia bilang, aku tuh minta maaf. Dia bilang, aku nih sudah berubah. Dan itu dulu pernah aku lakukan. Tapi aku setiap datang ke Tuhan, aku selalu ngalami itu gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, dia bilang gini, kenapa kamu tega sama aku? Kenapa kamu kayak gitu sama aku? Kamu gak tahu lihat, semuanya aku kerja buat dulu dia ini usaha ini udah mau bankrupt. Ketika menikah sama wanita ini pintar kerja, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ekonominya itu tambah naik. Sehingga pokoknya uang bukan masalah hari ini. Dia bilang, kamu tahu aku nih kerja, aku nih enggak neko-neko, memang enggak neko-neko. Ini perempuan, enggak pernah punya temen, hidupnya cuman kerja, suami dan anaknya. Dia bilang, aku enggak pernah ngapa-ngapain, aku cuman buat hidup, buat kamu, buat anak-anak, kerja dan segala. Kamu kok tega, dia bilang gitu, kamu kok tega. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, saya hari Minggu khotbah di Sidoarjo 5 kali. Dulu sebelum pandemi itu sampai jam 9 malam Bapak Ibu Saudara selesai ibadah kami, karena tempatnya kecil. Ya, Tuhan percayakan banyak jiwa 2.800 sekian. Jadi mau ibadahnya itu terus Bapak sampai malam. Sampai jam 9. Aduh, pulang kan waktunya Bapak bisa istirahat. Sampai di rumah 9:30 gitu ya, tiba-tiba handphone saya bunyi. Saya tahu itu ibu itu. Lalu saya angkat. Pastor Lani, bisa saya bicara? Suaranya udah berat. Oh boleh, apa yang bisa saya bantu? Nangis Bapak Ibu, nangis, saya diem aja. Sampai satu titik dia bilang gini, kenapa, apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, suami saya ini sudah hari yang ketiga. Saya enggak sapa sama suami saya tuh jijik lihat wajahnya, saya ini dan segala macam. Saya tuh pengen pokoknya macam-macam, dia bilang. Lalu dia bilang gini, gimana Pastor Lani? Dia bilang gitu, gimana dan segala macamnya. By the way, ini bukan di Sidoarjo, jadi ini di kota lain Bapak Ibu Saudara, tapi dia kenal sama saya. Nah setelah itu Bapak Ibu Saudara, saya bilang ketika sepanjang ibu ini bicara, Tuhan bicara kepada saya. Selesai ibu ini bicara, saya bilang, ibu jangan mau kalah, jangan salah langkah. Inilah saatnya Tuhan melakukan sesuatu dalam rumah tanggamu. Inilah saatnya Tuhan menjawab doamu. Dia selalu berdoa, minta. Dia pengen rumah tangga bahagia. Dia pengen suaminya berubah. Mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Saya bilang inilah waktunya. Jangan salah, jangan kecewa, jangan pahit. Jangan saya bilang. Sedikit lagi Allah mau bekerja. Sedikit lagi Allah mau lakukan sesuatu. Saya bilang begitu. Ampuni. Saya bilang, enggak gampang Pastor Lani, saya sakit. Dia bilang gitu, saya sakit. Saya bilang, iya saya tahu. Saya tahu pengampunan itu bukan perasaan, tapi pengampunan adalah sebuah keputusan. Jadi dengan kata lain, sekalipun engkau sakit, engkau mampu atau tidak mampu, tapi ambillah keputusan untuk mengampuni.
Saya bilang gitu, ambillah keputusan untuk mengampuni. Saya doakan ibu ini. Setelah itu saya tutup teleponnya. Bapak Ibu Saudara, besoknya saya gak berani telepon dulu. Besok lusanya baru saya follow up. Saya telepon, shalom ibu. Shalom Pastor Lani, lu suaranya udah beda. Suaranya udah beda tuh saya sudah, wah sesuatu yang luar biasa terjadi ini. Ternyata malam itu kan hari Minggu. Suaminya itu karena cintanya kan Tuhan ya, dia itu nganterin gembalanya pelayanan di luar kota, dia yang jadi drivernya. Ini kan orang, saya bilang kepada Anda, orang pagi. Jadi jam 8, jam 9 udah tidur. Tapi hari itu karena PP, Bapak Ibu Saudara pulang pergi, gak nginep gembalanya. Jadi sampai di rumah itu 12:30 malam. Ketika masuk kamar suaminya, lihat loh istrinya kok belum tidur. Kamu kok belum tidur? Lalu istrinya bilang, kamu sini. Bapak Ibu Saudara, lalu ketika duduk sama-sama dia bilang gini, ini buat aku gak mudah, sungguh gak mudah. Tapi aku mengambil keputusan untuk mengampuni kamu, katanya. Wah, nangis Bapak Ibu Saudara, dipeluk, dicium istrinya. Bapak Ibu Saudara bilang thank you ya. Dia bilang gitu, thank you. Dia bilang thank you, nangis berdua. Dia bilang gini, besok ya kita ke toko emas, beli cincin pernikahan. Udah punya cincin pernikahan, tapi ini cincin pernikahan karena dia punya pernikahan baru di dalam Tuhan. Ada mujizat terjadi. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Sampai hari ini suami istri ini cinta Tuhan, melayani Tuhan. Dan anak-anaknya juga cinta Tuhan, melayani Tuhan. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara, keluarga bagi Yesus sangat penting. Kalau bagi Yesus keluarga itu penting, kenapa kita tidak menganggap penting keluarga itu? Kenapa ada perceraian? Kenapa ada TTM teman tapi mesra? Kenapa ada Pil pria idaman lain? Kenapa ada Will wanita idaman lain? Apapun yang terjadi atau latar belakang bagaimanapun pernikahanmu, saya percaya satu aja. Di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Yang mungkin yang berantakan, yang porak-poranda, ketika engkau tahu keluarga itu penting dan menghadirkan Yesus atas keluargamu, mujizat pasti terjadi. Air itu akan menjadi anggur. Bahkan hubungan yang kering sekalipun Tuhan sanggup jadikan harmonis, jadikan mesra kembali. Saya tidak percaya, saya udah puluhan tahun menikah kayak temen. Bapak Ibu Saudara, enggak. Orang puluhan tahun menikah harusnya anggurnya tambah terbaik, tambah mesra, bukan tambah seperti teman. Tuhan manggil suami istri tidak jadi teman, tapi ada chemistry di antara mereka. Dan harusnya semakin tahun kita mengikut Tuhan, anggur rumah tangga kita semakin enak. Katakan amin. Yang ketiga, ketika Yesus hadir, apa yang terjadi? Ada intervensi ilahi. Dikatakan di ayat yang keempat, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Sekalipun Yesus ngomong begitu, mujizat tetap jalan. Dengan kata lain, kalau Yesus hadir, maka sekalipun itu belum waktunya Tuhan melakukan mujizat, Dia akan melakukannya bagimu. Berarti ketika mesbah keluarga dibangun, ada intervensi ilahi. Anda bisa menggerakkan Tuhan. Sekalipun belum waktunya Tuhan melakukan mujizat, Tuhan bisa tergerak. Dan Tuhan bisa melakukan sesuatu di dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita. Ada intervensi. Ini belum waktuku ibu, ini belum waktuku. Tapi air itu tetap dirubah menjadi anggur. Wow, mesbah keluarga sebegitu penting. Belum waktunya Tuhan melakukan sesuatu. Tapi kalau kita punya mesbah keluarga dalam hidup kita, dalam keluarga kita,
Tuhan itu bisa melakukannya lebih cepat dari yang kita pikirkan. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, waktu saya sudah tinggal 8 menit. Yang keempat, yang terakhir, kalau Yesus hadir dalam rumah tangga kita melalui mesbah keluarga, ini lihat, kita tidak akan mendapat malu dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan kalau seandainya Yesus tidak hadir, malu itu yang ngadain pesta, malu luar biasa. Kenapa? Karena anggurnya habis, akan jadi buah pembicaraan seluruh kota. Tapi lihat, kalau Yesus hadir atas keluarga kita, bahkan sampai anak-anak kita tidak akan namanya dipermalukan. Nama kita tidak akan mendapat malu. Keluarga kita, rumah tangga kita akan harum. Nama kita akan harum, anak-anak kita pun akan harum. Kita tidak akan mendapat malu dan nama Tuhan itu dipermuliakan. Katakan amin. Bangun mesbah keluarga. Kalau hari ini datang papa, mama, suami, istri dan anak-anak, praise God, puji Tuhan. Ambillah komitmen untuk bangun mesbah keluarga. Mari saya undang semua bangkit berdiri.